Daniel pasal pertama ayat 8-17. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Baca juga Mazmur 119 ayat 41-48. Hati yang berketetapan bagian kelima. Saudara-saudara, di bagian yang terakhir ini kita harus memikirkan konsekuensi-konsekuensi dari Daniel yang berketetapan sebagai dorongan bagi kita untuk mengikuti teladannya. Kitab suci memberitahu kita bahwa setelah Daniel membuat pendiriannya, dia diberi upah. Allah memberinya pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Bahwa ayat ini segera mengikuti narasi tentang pendirian Daniel, menyiratkan hubungan yang erat antara kedua peristiwa tersebut. Dengan kata lain, salah satu konsekuensi dari ketetapan hati Daniel dan penerapannya yang setia dari ketetapan itu adalah kegunaan yang meningkat dalam pelayanan kepada Allah. Saudara-saudara, setelah menguji hambanya, Allah berkenan untuk menganugerahi Daniel dengan karunia-karunia yang diperlukan untuk pelayanan yang disiapkan baginya. Daniel akan menjadi seorang nabi karena dia disebut demikian oleh Kristus dalam Matius pasal 24 ayat 15. Penerima dan penafsir penglihatan dan mimpi. Maka setelah membuktikan dirinya setia dalam perkara-perkara kecil, Allah sekarang akan memberinya kesempatan untuk setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Demikian juga jika kita ingin menjadi hamba-hamba yang sejati dari Allah yang hidup, kita harus memulai dengan hati yang berketetapan seperti hati Daniel, untuk menghormati Allah di atas segalanya dan tidak pernah berkompromi. Aspek lebih lanjut dari pelayanan Daniel adalah kesaksiannya bagi Allah. Sejak awal ketika Daniel berketetapan dalam hatinya, kesaksiannya mendorong ketiga sahabatnya untuk bergabung dengannya dalam pendiriannya. Segera setelah kita membaca tentang hati Daniel yang berketetapan, sahabat-sahabat Daniel telah bergabung dengannya dalam membuat permintaan yang sama, agar mereka tidak menajiskan diri mereka.
Dan saat ketulusan pelayanan untuk Allah bertumbuh, Daniel akan menjadi contoh dari perkataan Mazmur. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Mazmur 119 ayat 46. Dan Amsal, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amsal 16 ayat 7. Saudara-saudara, kekuatan kesaksiannya akan mempengaruhi bahkan penguasa-penguasa yang kuat seperti Nebukadnezar dan Darius. Lihat Daniel 2:47, Daniel 6 ayat 20. Jika kita ingin menjadi saksi bagi Allah, kita harus seperti Daniel, berketetapan dan berjuang untuk menjalani hidup yang tidak dinajiskan. Berani untuk memiliki ketetapan yang teguh, berani untuk menjadikannya diketahui oleh semua orang. Keteguhan hati kita akan berdampak bagi orang lain. Saudara-saudara, biarlah ketetapan hatimu menjadi kesaksian bahwa engkau adalah murid Kristus. Haor Ministry.